Kemudian, nah, saya ingin mencontohkan, mengibaratkan. Beberapa gambar ini. Nah, nanti Bapak Ibu coba bisa menilai, mencoba menjudge ya, bagaimana kegiatan pembelajaran ini dirancang ya sesuai dengan kaidah-kaidahkah atau tidak sesuai dengan kaidah-kaidah pembelajaran atau kaidah-kaidah penilaian atau asesmen. Contoh gambar pertama ya. Ini ada beberapa siswa digambarkan sedang belajar. Kemudian ada satu orang guru. Satu orang ibu guru ini sudah berpikir tentang hasil belajar ini harus kotak. Ya, harus berbentuk kotak. Ya. Ya kan? Nah, ketika melakukan pembelajaran dan melakukan asesmen, ibu guru ini berpendapat kalau yang hasilnya tidak kotak, nggak benar, maka yang bulat-bulat ini harus dipangkas, harus dipotong. Anak-anak yang kemudian berpikirnya bulat, ya tidak kotak sebagaimana dipikirkan oleh guru, maka harus dipangkas. Nah, ya ini gambar ilustrasi yang pertama, kan? Ya, nanti Bapak Ibu bisa menilai sesungguhnya pembelajaran ini ideal atau tidak. Nah, terkait dengan bagaimana menilai hasil belajar siswa. Nah, hasil belajar siswa ini sudah diformat oleh ibu guru. Kalau tidak kotak, salah. Maka yang bulat-bulat tadi, kalau ditanya masih bulat-bulat itu akan dipangkas supaya kotak. Sesuai dengan apa yang dipersepsikan, apa yang dipahami oleh ibu guru. Nah, ilustrasi berikutnya. Ya, satu orang guru kemudian menghadapi, ya ini sebenarnya peserta belajar, peserta didik. Diibaratkan peserta didik ini bermacam-macam. Ya, kalau ini di sini kan ilustrasi memang hewan, ada gajah, ada kera, ada penguin dan sebagainya. Tetapi ketika seorang guru ingin melihat kemampuan masing-masing peserta didik itu hanya dengan satu cara, yaitu apa? Memanjat pohon. Nah, Bapak guru ini akan mengatakan siapa yang bisa memanjat pohon itulah nanti yang lulus, ya kan? Padahal siswanya itu ada gajah, peserta didiknya itu ada gajah, ada kera, ada apalagi, ada ikan, ada anjing dan sebagainya. Nah, tes hasil pelatihan, tes hasil belajarnya harus memanjat pohon. Ya, itu yang dipersepsikan oleh Bapak gurunya. Nah, maka di sini silahkan yang bisa memanjat itulah nanti yang lulus. Nah, untuk apa? Ya tadi kalau Bu Guru tadi mengatakan yang tidak kotak ya enggak boleh, yang ini yang tidak bisa memanjat ya enggak lulus. Nah, kalau lulus dia akan diberi peringkat 1, 2, 3. Nah, pemeringkatan inilah yang kemudian secara perlahan dan pasti akan membuat peserta didik ini stres. Ya, bisa dibayangkan bagaimana stresnya ikan, stresnya apalagi. Kalau kera ini sudah ahli, dia akan memanjat sampai ke ranting-rantingnya. Tetapi yang lain akan menimbulkan banyak stres di sini. Nah, ini diibaratkan, di ilustrasi ini mengibaratkan bahwa sistem pembelajaran dan penilaian dalam pembelajaran ini mengandung banyak distorsi namanya. Distorsi itu banyak penyimpangan. Ya. Ini diilustrasikan. Nah, ini menjadi otokritik ya untuk kita. Apakah selama ini kita sebagai guru menerapkan hal-hal yang tidak berbeda dengan ini, dengan ilustrasi ini? Ini menjadi penting. Jangan-jangan kita itu ya mirip-mirip lah dalam hal melakukan penilaian atau asesmen untuk pembelajaran anak-anak kita. Mirip-mirip, walaupun tidak sama persis. Nah, ini menjadi otokritik kita ya.
Dan kalau itu mirip-mirip, ya jangan-jangan kita itu selama ini juga sudah membuat banyak siswa stres. Ya, dah. Nah, ini juga pertanyaan untuk kita. Maka mari coba kita refleksi. Ya, ibu guru ini juga tentu nggak benar, bapak guru ini juga nggak benar karena akan melahirkan kumpulan generasi yang stres. Nah, juga ini, ya, jadi bapak ibu guru ini ada satu ilustrasi lagi. Ada 2 orang anak. Ya, satu anak ini tipenya penulis. Yang satu lagi tipenya orator, nah, tukang pidato. Nah, saya sebagai guru misalnya, akan menilai dengan satu kacamata, satu rujukan, yaitu tentang kemampuan menyampaikan pendapat dan argumentatif. Ya, kemampuan, jadi kita akan menilai kemampuan menyampaikan pendapat argumentatif, pendapat yang punya dasar, ya kan? Jadi apalagi kemampuan menyampaikan pendapat di depan umum. Tapi kita menghadapi tipe siswa yang tipe penulis dan tipe yang orator. Ya. Kalau kita seperti ini tadi, Bapak guru yang menghadapi banyak macam peserta didik, kemudian hanya menerapkan satu cara, ya, yaitu manjat pohon. Ya. Nah, kemudian kalau yang sama seperti ini kita juga menerapkan satu cara. Pokoknya siapa yang bisa ngomong di depan dengan berbagai argumen itu yang akan saya nilai bagus. Nah, kalau Bapak Ibu guru menerapkan cara seperti itu, maka tidak berbeda dengan cara penilaian yang seperti ini. Ya. Artinya apa? Bapak Ibu diingatkan ya kita. Bapak Ibu dengan ilustrasi ini diingatkan bahwa yang kita hadapi, peserta didik yang kita hadapi itu berbeda-beda. Ya, ini digambarkan 2 orang saja bisa saja sudah berbeda. Satu tipe penulis, satu tipe orator. Maka ketika kita menyajikan pembelajaran, ya, kalau itu strateginya hanya satu, kemudian penilaiannya juga hanya satu, ya, kemudian standarnya juga hanya satu, kriterianya hanya satu, maka tidak berbeda dengan ilustrasi ini. Nah, hati-hati ya, Bapak Ibu ya. Hati-hati. Nah, di kurikulum Merdeka yang dirancang, yang didesain dengan berbagai argumen ini, sesungguhnya ingin mengenalkan lebih dini kepada Bapak Ibu. Kita punya area yang memiliki heterogenitas tinggi untuk anak-anak, bukan homogen. Nah, maka harus pandai-pandai membuat rancangan pembelajaran dengan strategi-strategi yang tentu melayani perbedaan itu. Kemudian mungkin nanti akan ada pertanyaan, Pak, kalau begitu apakah kami harus melayani 30 anak kalau satu kelas ada 30? Kapan kami bisa melaksanakan pembelajaran secara maksimal? Enggak begitu. Jadi pengertiannya tidak begitu. Juga berbeda pembelajaran reguler ya Bapak Ibu dengan diferensiasi yang dimaksud tadi itu bukan tidak sama dengan pembelajaran untuk anak-anak kita yang berkebutuhan khusus. Kalau berkebutuhan khusus memang individual learning, individual service untuk anak-anak.